Namanya juga nih ibu rumah tangga, pasti akan ada momen jenuh dan bosan dengan rutinitas harian yang dijalani. Karaokean di sosial media Facebook memang ini menjadi salah satu alternatif mencari hiburan yang murah meriah. Apalagi lagi tren live seperti ini ya. Namun siapa sangka karaoke live di Facebook justru membuat seseorang ibu rumah tangga di Sumatera Utara ini harus kehilangan nyawanya. Inilah cerita kriminal, semoga cerita ini membuat kita selalu waspada, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Malam itu suasana seperti di desa kecil pada umumnya, yaitu di desa Serdang Berdagi, Sumatera Utara. Langit gelap dan mendung seolah menjadi pertanda akan sesuatu yang tidak diinginkan malam itu terjadi. Di dalam sebuah rumah sederhana itu, Hertalina duduk di ruang tamu bersama adiknya. Ia mengenakan daster bermotif bunga-bunga, pakaian selalu menjadi favoritnya saat sedang bersantai di rumah. Karena suasana sedang sedikit santai, dia ini mengajak adiknya ini untuk bernyanyi lagu rohani yang berjudul Kasihnya Seperti Sungai dalam sesi live Facebook. Suaranya lembut namun penuh makna, seperti ingin mengalirkan kedamaian di tengah malam yang dingin saat hujan mulai turun. Namun kehangatan ini tak bertahan lama. Tiba-tiba pintu terbuka dan Agus, suaminya, berdiri di ambang pintu. Wajahnya ini kaku, tatapannya dingin seolah-olah membawa badai masuk ke dalam rumah. Hertalina ini menoleh, senyum di wajahnya berlahan memudar. Apa yang terjadi pada suaminya saat melihat suaminya? Sebelum ia sempat bertanya, Agus ini melangkah maju, tangan kanannya menggenggam pisau yang berkilat di bawah cahaya lampu. Tanpa sepatah kata pun, tanpa aba-aba, pisau itu langsung menghujam tubuh Hertalina. Jeritan adiknya memecah kesunyian malam, menggema bersama derasnya hujan di luar. Hertalina ini terjatuh, darah mengalir membasahi lantai. Lagu yang tadinya mereka nyanyikan masih terdengar samar dari ponsel, menciptakan ironi yang memilukan. Kamera Facebook ini merekam semuanya, menjadi saksi bisu tragedi yang tak pernah mereka bayangkan. Keluarganya terguncang, segera membawa Hertalina ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Nani, adik perempuan Hertalina, menggenggam tangan kakaknya yang mulai dingin, berharap masih ada keajaiban. Namun, nyawa Hertalina tak tertolong. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di ruang gawat darurat, meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarganya. Agus ditangkap malam itu juga. Di hadapan polisi ini dia mencoba membela diri. Dia ini mengaku menikam istrinya karena sakit hati dan cemburu. Dia menuduh Hertalina ini memiliki hubungan dengan mantan suaminya. Meskipun tuduhan itu hanya berdasarkan gosip, keluarga Hertalina dengan tegas membantah. Itu semua hanya alasan. Kakak saya setia, dia mencari nafkah, sementara Agus tidak pernah bekerja. Seru Nani dengan air mata yang mengalir deras. Kini Agus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Tapi hukuman itu tak akan pernah bisa mengembalikan Hertalina, wanita yang hanya ingin hidup sederhana, yang tak pernah menyangka malam yang seharusnya menjadi hiburan untuk menjadi malam itu menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Agus kini terancam hukuman 15 tahun penjara dan dijerat pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Jungto pasal 353 KUHP atau pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pelajarannya adalah selalu bertanya kepada yang bersangkutan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan mudah termakan gosip lalu tersulut emosi dan mengambil tindakan atas inisiatif pribadi berdasarkan emosi. Jangan lupa subscribe Aksan Nation. Terima kasih.